Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Janazara dengan NIM KKI 230202-137. Saya ingin mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi tugas mata kuliah gamelan. Jadi pertama itu Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah putra Sunan Amangkurat keempat. Nah, ia dinobatkan menjadi raja di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1755 dengan nama dan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, kedudukan tersebut resmi diberikan pada Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono I ini memerintah selama kurang lebih 37 tahun dan ia wafat pada tanggal 24 Maret 1792 Masehi. Pada saat itu, tugas raja adalah menjaga keteraturan atau keseimbangan antara kerajaan yang dipimpinnya dengan jagat raya supaya selalu dalam keadaan seimbang dan harmonis. Nah, pada awal masa perkembangan Keraton Yogyakarta banyak menghadapi permasalahan. Salah satunya yaitu ada peristiwa Keraman atau upaya perebutan kekuasaan yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi meluasnya kejadian serupa, maka Sultan merancang suatu konsepsi kedudukan agar dapat menjaga legitimasinya sebagai raja. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu diantaranya ada nama, gelar, wisnuwisme, dan silsilah. Nama, gelar, wisnuwisme, dan silsilah ini ada sejak Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi mendapatkan hak untuk menentukan nama dan gelar kebangsawanannya. Gelar Sultan dimaksudkan untuk menunjukkan ciri sebagai penugas kerajaan penguasa. Gelar Sultan dimaksudkan untuk menunjukkan ciri sebagai penguasa kerajaan. Religiutasinya berlandaskan agama Islam. Nah, untuk kan Sri Sultan Hamengkubuwono ini, dari nama Hamengkubuwono ini ditujukan untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai Dewa Wisnu. Wisnuwisme ini salah satu ciri dari Kerajaan Mataram. Menurut Mujanto, silsilah Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Sri Sultan Hamengkubuwono I ini adalah generasi ke-15 dari Raja Brawijaya V atau ke-8 dari Panembahan Senopati. Selain itu, untuk menjaga kedudukannya dibuatlah silsilah Panengen dan silsilah Pangiwa, yaitu ada pusaka keraton. Semenjak Perjanjian Giyanti, semua benda kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Banyaknya warisan pusaka yang diterima merupakan ukuran kebesaran, kewibawaan, dan kekuasaan raja. Kehidupan Keraton Yogyakarta saat itu sama dengan zaman pra-Islam. Sultan menjalankan budaya dengan mengelola semua pusaka yang dimiliki. Ada dua jenis pusaka pentingnya selalu dihadirkan dalam upacara di keraton. Pertama yaitu benda upacara milik kerajaan dan kedua benda upacara milik raja atau milik sultan. Nah, ada beberapa pusaka lainnya dari Panembahan Senopati.
Ada yang berupa karya seni seperti wayang kulit, gamelan, dan tarian yang disakralkan, termasuk wayang wong. Lalu juga ada benda pusaka yang berwujud gamelan, dan gamelan ini telah berusia selama 300 sampai 500 tahun, yaitu peninggalan dari Kerajaan Demak dan Majapahit, yang dinamakan namanya gamelan keraton. Di sini pengertian pusaka bukan sesuatu yang bersifat bendawi, tetapi juga bersifat non-bendawi, misalnya tarian sakral atau drama tari wayang wong. Yang ketiga yaitu upaya ritual dan keagamaan. Salah satu tugas raja di Jawa adalah melestarikan hubungan ritual dengan nenek moyangnya. Tujuannya adalah menerima kekuatan magis yang baru agar dapat memperkuat kedudukannya. Seperti ada upacara labuhan, upacara ritual keagamaan seperti memperingati hari lahir Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu juga ada upacara penobatan, ulang tahun, dan yang lainnya. Dengan tujuan semua acara itu yang ingin dicapai ingin menunjukkan kebesaran dan kemakmuran raja pada saat itu. Yang keempat yaitu ada angka dan bangunan sakral. Kebudayaan yang dilestarikan keraton merupakan alat pikiran dan tradisi yang berpijak pada kepercayaan lama. Pemilihan tempat dan pemberian nama keraton juga diperhitungkan dengan cara dan pemikiran yang sama. Yang kelima yaitu ada stratifikasi sosial dan bahasa. Konsepsi kedudukan raja juga membedakan status sosial menjadi 3 golongan, yaitu bangsawan, priai, dan rakyat. 3. Stratifikasi itu ditujukan juga melalui bahasa yang dipergunakan. Ada tiga tingkatan dalam bahasa keraton, yaitu ada ngoko, madya, dan krama dan kromo. Bahasa ini dipelajari pada mata kuliah Etika Budaya Jawa. Banyaknya tingkatan bahasa semakin menjauhkan jarak antara raja dan rakyat biasa. Dengan demikian, ada batas-batas tertentu yang memberikan perbedaan lapisan masyarakat pada saat itu. Lalu ada juga kepribadian Sri Sultan Hamengkubuwono I. Seperti apa sih kepribadiannya? Yaitu ada diliputi dari sikapnya, heroisme dan patriotisme, dan juga ada maskulinitas. Bagaimana sih sikap Sri Sultan Hamengkubuwono I ini? Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono I ini menurut Yasadipura I dalam serat Babat Giyanti menjelaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I ini digambarkan sebagai kesatria yang agung, berwajah tampan, berpikiran cerdas, pandai berbicara, dan sangat cekatan. Ia juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan gigih dalam menggapai tujuan mulia serta mampu membentuk kepribadian yang baik. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono I ini juga memiliki sifat heroisme dan patriotisme. Nah, saat itu ada suatu peristiwa seperti pertikaian di dalam keluarga kerajaan yang terus berlanjut dan mengakibatkan stabilitas ekonomi politik semakin kacau pada saat itu, sehingga Mataram pun menjadi bangkrut. Nah, peristiwa itu semakin mendewasakan Pangeran Mangkubumi dalam berpikir dan bersikap. VOC mengundang Mangkubumi untuk berunding dengan Sunan Pakubuwono III. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi 2. Nah, Mangkubumi ini adalah sosok pahlawan besar, sangat bijaksana dan tepat dijadikan sebagai pemimpin. Keteguhan hati dan keberaniannya mendorong perjuangan untuk mencapai keinginan yang luhur. Semangat kepahlawanan dan keberaniannya sangat sesuai dengan nilai-nilai keprajuritan. Bahwa di balik statusnya sebagai bangsawan terdapat kepribadian yang kuat yang berani menentang kebijakan yang salah,
memerangi kesewenang-wenangan dan melawan kekuatan militer VOC Belanda pada saat itu. Selain itu, ia juga dapat bertindak tegas, bijaksana, terbuka, dan berterus terang dalam berbicara untuk mengemukakan pendapat yang mencerminkan sikap heroik dan patriotisme ini. Dia juga disebut maskulinitas. Apa itu? Yaitu ada 3 hal yang mencerminkan adanya kepribadian maskulin ini, yaitu gagah, tampan, dan berwibawa. Kita lanjut, yaitu ada pengaruh kepribadian Sultan Hamengkubuwono I pada zaman itu. Yaitu ada 2 hal yang perlu diperhatikan, seperti adanya upaya mendirikan keraton sebagai pusat kerajaan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu upaya mendirikan keraton sebagai pusat kegiatan dan membentuk karakter pemerintahan yang berbeda. Sri Sultan Hamengkubuwono I ini adalah sosok yang dikenal masyarakat sebagai seorang seniman besar. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menciptakan karya seni sebagai ciri khas Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah karawitan. Koleksi gamelan Yogyakarta hanya terdiri dari 3 perangkat saja. Ketiganya pun diperoleh melalui pembagian pusaka pada perjanjian Giyanti saat itu. Nah, kenyataannya yang baru menunjukkan bahwa terkait dengan perkembangan teknologi, penggarapan rekaman musik pop saat ini telah melibatkan berbagai pemain musik dari pemain sitar atau shakuhachi hingga pemain orkestra. Lalu ada pengembangan musikal, yaitu ada garap gending dan garap penyajian. Apa itu garap gending? Yaitu salah satu gagasan kreatif untuk memperkaya lagu dan menghidupkan rasa musikal dilakukan pada gamelan pusaka kodok ngorek. Nah, yang kedua yaitu garap penyajian, yaitu gagasan pengembangan musikal kedua yang dilakukan Sultan pada penyajian karawitan yang disebut nguyu-nguyu. Ya, kreativitas pengolahan bunyi. Seperti banyaknya metode yang dilakukan untuk menciptakan bunyi yang pas pada setiap musik yang dihasilkan. Salah satunya ada metode penyematannya dilakukan dengan memanjang mendekan jarak nada. Lalu ada pengembangan non-musikal, yaitu ada pembuatan gamelan dan penciptaan gaya. Nah, Sultan memerintahkan abdi dalem untuk menciptakan 1 pangkon gamelan berlaras pelok. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara mutrani atau mengintimasi Kanjeng Kiai Guntur Madu. Gamelan baru tersebut diberi nama dan gelar Kanjeng Kiai Guntur Sari. Semula fungsi utamanya adalah untuk mengiringi beksan Trunajaya dan beksan Laung. Tujuannya agar dapat mengimbangi karakter tarian yang sangat gagah. Kesan anggun, gagah, dan agung dapat beksan yang dimaksud dapat terwujud. Salah satunya karena material sumber bunyinya lebih besar dan tebal. Selain itu, jumlah ricikan pada dembung, saron, dan packing adalah 2 kali lipat dari biasanya. Lalu ada penciptaan gaya nih yang kedua. Semula istilah mentaraman atau mataraman salah satunya dipergunakan untuk menyebutkan tradisi karawitan gaya Yogyakarta. Keduanya menjadi ciri khas budaya yang bersumber dari Keraton Yogyakarta. Sesuai perkembangannya dipergunakan untuk menyebutkan budaya dari luar tembok keraton. Misalnya dagelan Mataram, ketoprak Mataram, bahkan grup akapela yang sedang berkembang pada saat penamaannya didasari adanya keinginan penggagasnya untuk menunjukkan identitas
bahwa kelompok tersebut berasal dari wilayah Yogyakarta. Ya, jadi semua ini berpijak pada uraian yang telah disebutkan oleh saya tadi. Bahwasanya upaya Sultan untuk memperkokoh kebesaran, kekuasaan, dan kewibawaannya dilakukan dengan merancang konsepsi kedudukannya sebagai raja. Gagasan tersebut diterapkan pada kelima aspek yang telah diuraikan. Apa saja? Yaitu ada beberapa apa ya? 5 aspek. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kepribadian Sultan yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan karakter seni istana Keraton Yogyakarta. Salah satunya telah diwujudkan dalam seni karawitan. Gagasan pengembangan musikal dan non-musikal merupakan pemikiran kreatif yang berpijak pada kepribadiannya. Upaya tersebut menghasilkan nuansa yang